Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Sahabat DTK yang berbahagia dan saya Rumadi, untuk video kali ini kita akan masih membahas tentang kurva TXY, PXY, YX diagram. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai residue curve map dan ternary diagram. Cari gado-gado, adanya satai. Ayo, segera kita mulai. Yang kita sebut sebagai titik azeotrope. Nah, di sini akan ada titik azeotrope. Nah, ini sama bahwa tekanan sistem yang dinaikkan akan menyebabkan kesetimbangan fasenya itu bergeser. Nah, kalau sistemnya ideal, tadi kita lihat bahwa kalau tekanan naik, kurvanya itu makin berrimpit, ya, artinya pemisahannya semakin sulit. Nah, bagaimana dengan sistem non ideal? Ternyata tergantung komposisinya. Nah, kita bisa perhatikan misalnya di daerah sini, di daerah konsentrasi metanol rendah, di sini daerahnya sempit. Sedangkan di sini darahnya lebar. Artinya apa? Pemisahan komponen di komposisi di sini itu akan lebih baik kalau dilakukan pada tekanan tinggi. Sementara kalau kita bekerja dengan komposisi metanol yang tinggi, kalau kita mau melakukan pemisahan ternyata menggunakan tekanan tinggi justru mempersulit pemisahan karena makin sempit. Jadi kalau kita bekerja dengan daerah yang konsentrasi metanolnya tinggi, kita harus bekerja pada tekanan rendah. Tapi kalau kita bekerja dengan metanol yang konsentrasinya rendah, kita sebaiknya bekerja pada tekanan tinggi. Nah, ini salah satu manfaat pengamatan terkait dengan TXY diagram. Nah, seringkali nanti saudara akan mendapati kurva yang akan digunakan untuk merancang menara destilasi menggunakan McCabe-Thiele. Nah, di sini saudara bisa menemukan kurva ini. Ini tadi untuk sistem yang non ideal. Di sini kita punya YX diagram. Nah, ini tadi tekanan 1 yang untuk biru, tekanan 5 bar yang hijau. Untuk sistem non ideal, karena tadi ada titik azeotrope. Nah, azeotrope akan ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva kesetimbangan dengan garis diagonal. Atau garis diagonal ini adalah Y sama dengan X. Komposisi fase uap sama dengan komposisi di cairan. Maka dia akan berupa garis diagonal ini. Nah, sehingga ketika dia berpotongan dengan kurva kesetimbangan menunjukkan bahwa disitulah terdapat azeotrope. Di sini ada azeotrope untuk 1 bar, di sini azeotrope untuk 5 bar. Nah, itulah yang nantinya dimanfaatkan orang untuk melakukan pemurnian dengan gaya pressure swing distillation. Nah, kita bisa memainkan atau plot dalam bentuk yang berbeda, misalnya dengan PXY diagram, ya. Atau kita amati lagi kurva yang lain, misalnya kita bisa melihat bahwa memang sistemnya non ideal bisa dilihat dari sini. Nah, ini koefisien aktivitas. Koefisien aktivitas suatu komponen akan mendekati 1 kalau dia cenderung bersifat ideal. Tapi kalau dia jauh dari 1, maka dia akan makin non ideal. Contohnya di sini, ya. Ini kan koefisien aktivitasnya
jauh dari satu. Di sini bersifat ideal, di daerah sini dia, sedangkan di sini dia bersifat non ideal metanolnya. Sedangkan ini adalah kloroform, dia di daerah sini cenderung mendekati ideal, di daerah sini dia yang cenderung non ideal. Ini adalah karena adanya interaksi antar molekul itu ya, menyebabkan adanya deviasi entah positif, entah deviasi negatif kalau dibandingkan dengan kondisi ideal. Nah, ini adalah sifat-sifat binary komponen. Kalau ini kita ngeplot gamanya yang menunjukkan jauh dari satu berarti non ideal, kita juga bisa ngeplot yang dalam bentuk orang engineering, K. Ya. Ini kalau kita mau menggunakan gaya orang engineering, menggunakan K. Oke. Ini terkait dengan senyawa atau analisis biner. Nah, bagaimana kalau kita punya 3 komponen? Nah, kita ingin mengamati perilaku 3 komponen. Nah, kita punya yang pertama adalah residue curve. Nah, apa itu residue curve? Residue curve adalah mewakili komposisi ketika kita melakukan destilasi secara sederhana. Kita lanjutkan. Ini tadi contoh-contoh lain ya, TXY diagram. Kalau ini untuk etanol benzen, di sini juga ada titik azeotrope. Ini disebut sebagai minimum azeotrope karena dia titik-titiknya paling kecil di antara yang lain. Ini kita skip aja. Ini contoh lain dari plot gamma ya. Kemudian ini contoh jenis azeotrope yang lain. Kalau tadi ke bawah, ini lengkungannya ke atas. Nah, ini adalah jenis titik azeotrope yang kita sebut sebagai maximum boiling azeotrope. Titik-titiknya akan lebih tinggi dari komponen murninya. Ini contoh TXY diagram ketika ideal. Ini tadi pengaruh tekanan terhadap kurva kesetimbangan. Oke, berikutnya kita akan bicara RCM atau residue curve. Tadi di Aspen ada ya. Jadi RCM berlaku untuk ternary system. RCM sangat penting untuk melihat daerah komposisi yang mungkin atau visible agar suatu kolom destilasi itu dapat beroperasi. Jadi kalau kita mau memurnikan senyawa dengan cara destilasi, maka RCM ini merupakan salah satu tool yang cukup bagus untuk mengidentifikasi kira-kira suatu kolom itu akan menghasilkan komposisi seperti apa atau di mana. Jadi RCM merupakan kumpulan dari residue curve, di mana residue curve itu akan menggambarkan atau mewakili komposisi cairan di dalam suatu simple distillation. Nah, ini misalnya kita punya suatu komponen, 3 komponen. Kita lakukan pemanasan dari suhu mula-mula, akan makin panas, sampai suatu saat akan mencapai suhu didih. Kemudian yang pertama kali dia menguap, akan kemudian menetes. Demikian seterusnya akan terjadi penguapan terus-menerus. Fraksi yang lebih ringan akan lebih banyak terbawa ke atas. Fraksi yang lebih berat akan lebih banyak di bawah. Nah, komposisi di sini itu bisa diukur di lab dengan apa? Katakanlah GC atau HPLC atau yang lain ya. Prinsipnya untuk mengukur kemurnian. Nah, kalau kita plot pada residu istilahnya ternary diagram ya, diagram segitiga untuk mewakili 3 komponen. Komposisi ini bisa kita plot. Misalnya tadi mula-mula komposisi kita di sini, itu kalau kita destilasi, maka komposisi di fase cairan akan
bergerak menuju ke titik yang titik didihnya paling tinggi. Misalnya kita punya A, B, C, hanya bertitik didih 70, B 80, C 90. Nah, dia akan bergerak ke sini. Nah, komposisi di cairan di sini itu bisa diukur lewat lab, tapi bisa juga dihitung dengan menyelesaikan PD ini. Nah, PD ini sebetulnya diperoleh dari neraca massa di simple distillation di sini ya. Dengan penjabaran pemodelan matematik nanti akan diperoleh PD dx eta. Etanya adalah dimensionless time ya. Jadi di situ mengandung waktu, mengandung W jumlah cairan atau jumlah mol cairan dan kecepatan penguapan. Nah, akan menghasilkan PD ini. PD ini bisa diselesaikan ke arah positif. Kalau diselesaikan ke arah positif, akan menghasilkan jawaban yang sama sebagaimana hasil laboratorium kita. Akan bergerak ke sini. Tetapi, PD ini juga bisa kita selesaikan secara ke arah eta negatif atau ke arah waktu negatif, mundur ke belakang. Nah, kalau di kehidupan nyata tentu tidak bisa ya, kita nggak mungkin bergerak ke waktu ke belakang. Tetapi secara matematik, di persamaan kita bisa. Ini bisa kita selesaikan secara ke arah negatif, maka dia akan bergerak dari titik awal, bergerak menuju ke titik yang komponen dengan titik didih yang paling kecil. Dia akan bergerak ke sana. Nah, ini kalau kita berangkat dari sini. Kalau kita berangkat dari titik di sini, nanti sama dia akan bergerak ke sana, bergerak ke sana. Kita rubah lagi, akan ke sana, ke sana. Nah, kumpulan residu curve inilah yang kita sebut sebagai RCM atau residu curve map. Nah, kita bisa menggunakan analisis residu curve. Nah, kita bisa punya pilihan apakah akan menggunakan Aspen plus residu curve ataukah menggunakan sintesis ternary map. Nah, yang lebih lengkap menggunakan sintesis ternary map. Misalnya, sekarang etanol saya ganti kloroform dulu. Ini kalau kita plot tiga komponen ini dengan kondisi ini ya. Kita akan plot mohon maaf perhitungannya berat. Nah, ini sebetulnya menunjukkan ada indikasi kalau apa? Kalau sistem kita itu terjadi path splitting. Nah, sekarang sementara tidak saya tambahkan path splitting-nya. Nah, di sini akan ada azeotrope titik di sini dan di sini. Kita bisa lihat kalau mau melihat azeotrope-nya. Nah, ini ada azeotrope. Ada azeotrope 1, 2, 3 ya. Nah, dengan bantuan ternary diagram ini kita bisa tahu informasinya jauh lebih banyak. Ini adalah titik didih metanol, ini titik didih air, ini titik didih kloroform, ini titik didih azeotrope antara kloroform dan air. Di sini titik didih azeotrope antara kloroform dan metanol. Di sini titik didih azeotrope yang sifatnya melibatkan tiga komponen, ya, ada semua. Nah, residu curve ini menggambarkan simple distillation tadi. Ini bisa kita plot dari sini. Kalau saya plot di sini, konsentrasi awalnya di sini, apa yang terjadi? Nah, dia akan lari ke sini. Nah, dia ada profil yang larinya ke sana. Dari titik di sini, titik minimum menuju titik maksimum.
Nah, ini namanya residue curve. Kalau kita taruh di sini konsentrasi awalnya, nah dia larinya ke sana. Dia berangkat dari titik didih yang terkecil menuju ke titik didih kloroform. Nah, di sini kita punya dua profil. Kalau dua profil, artinya apa? Profilnya itu tidak sederhana. Dan ini menunjukkan bahwa campuran kita bersifat non-ideal karena ada azeotrope. Itu yang disebut dengan residue curve. Bagaimana kalau senyawanya itu kita anggap ideal? Kalau kita paksa ideal, ini belum muncul. Nah, sekarang kita paksa ideal. Apa yang terjadi? Nah, kalau kita paksa ideal, maka dia tidak akan ada tadi senyawanya udah sama belum ya? Etanol. Kalau senyawanya kita anggap ideal atau kita paksakan dengan sifat ideal, maka residue curve itu hanya akan ada satu profil. Nah, ini sifat dari campuran ideal hanya akan ada satu profil. Maknanya apa? Kita bisa merancang menara destilasi secara bebas. Menara destilasi mau kita letakkan dimanapun, caranya bagaimanapun, itu akan bisa menghasilkan produk. Tetapi kalau sistemnya non-ideal itu tidak demikian. Jadi akan ada daerah-daerah destilasi yang kita tidak bisa sembarangan untuk memasangnya. Nah, ini contoh residue curve untuk sistem non-ideal akan ada dua daerah ya. Karena apa? Profilnya ada dua. Bergerak ke sini, yang di daerah sini, dan yang di sini bergerak ke kiri, yang di sini ke kanan. Menunjukkan ada dua daerah. Nah, ketika kita punya profil yang lebih dari satu, contohnya ini, maka kita akan punya daerah 1 dan 2. Dan dia akan dibatasi oleh apa yang kita sebut sebagai distillation boundary. Nah, daerah 1 dan daerah 2 itu kita sebut sebagai distillation region. Makna pentingnya apa? Nah, ini di sini. Bahwa misalnya saya ingin memperoleh bottom product suatu menara destilasi di sini, tetapi destilat itu di sini. Nah, itu tidak akan pernah bisa diperoleh. Karena apa? Karena kolom kita itu memotong distillation boundary, garis kuning ini. Demikian juga kalau saya ingin produk bottom di sini dengan destilat di sini, ini juga tidak akan pernah bisa kita peroleh.
karena dia memotong distillation boundary. Bagaimana destilat dan bottom product bisa diperoleh? Kalau destilat dan bottom product itu terletak pada daerah yang sama. Ini tidak akan bisa kita peroleh. Nah, ini baru bisa karena destilat ada di daerah kanan, bottom juga di daerah kanan. Jadi adanya profil yang berbeda menunjukkan adanya apa? Adanya sifat non-ideal dan di situ ada azeotrope. Adanya azeotrope akan memecah daerah atau komposisi dari 3 komponen itu menjadi beberapa daerah destilasi yang kita tidak bisa secara bebas untuk istilahnya merancang menara destilasi karena akan ada batasan-batasan yang harus dipenuhi. Bahwa bottom dan top produk dari suatu menara destilasi hanya bisa diperoleh kalau dia berada pada satu daerah yang sama. Oke, ini tadi contoh-contoh yang sudah kita buat. Ini contoh untuk acetone chloroform benzen kalau digunakan pendekatan ideal atau dipaksa ideal. Kita nggak tahu apakah ada ideal atau tidak, tapi ini kita paksa ideal. Nah, kalau tidak dipaksa ideal menggunakan yang real, ternyata ini bentuk yang diperoleh untuk acetone chloroform benzen, dia menunjukkan adanya azeotrope di sini, ada 2 daerah destilasi. Sahabat DTK yang berbahagia dan saya hormati, demikian untuk video kali ini. Di video berikutnya, kita akan membahas mengenai peralatan separator gas cair. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini.